kalau ngomongin duit tentunya sensitif. Kalau misalkan seandainya kita tarik lagi gitu, kenapa background story-nya adalah kok minjem duit gitu, padahal kan ibaratnya misalkan sudah berkeluarga gitu. Emang sebelum berkeluarga emang nggak dipersiapin dulu ya gitu. Nah kira-kira tuh sebetulnya kalau misalkan membangun sebuah keluarga itu emang idealnya seperti apa sih yang harus kita persiapkan secara financially? Oke, jadi ini sebenarnya memang pembahasan yang cukup menarik dan lagi ramai juga ya di sosial media. Dan lagi musim ya. Iya, lagi musim. Apalagi yang berkeluarga minjemnya sama yang belum berkeluarga. Nanti ada embel-embel, kamu sih enak belum punya anak gitu ya. Padahal kan anak kan adalah anugerah ya. Kalau misalnya milih punya anak, harusnya sudah bisa dipersiapkan secara finansial. Jadi untuk calon pasangan dan juga pasangan muda, sekarang itu kita itu informasi dan apapun itu lebih mudah didapat gitu ya, dari media, dari sosial media. Jadi ayo lebih melek lagi secara finansial, terutama kalian yang memang ingin membangun rumah tangga. Jadi kalau misalkan ngomongin step awal, apa dulu sih yang harus dilakuin? Apakah langsung bikin anggaran keuangan? Enggak dulu gitu ya. Kalau kalian memang berencana mau ke serius ya hubungannya, mulai ngobrol aja dulu terkait finansial. Obrolannya tuh terkait apa sih? Misalnya dengan terbuka dengan penghasilan satu sama lain, lalu juga tanggungan satu sama lain, atau juga misalnya ada hutang nggak? Kira-kira kalaupun hutang tuh hutang-hutangnya tuh yang jenis apa sih? Nah ini harus tahu nih. Dan kalau misalnya pun sudah tahu, oh saya ada tanggungan ini, ada hutang ini, itu harus diobrolin berdua. Dari kira-kira menikah gitu betul, kira-kira nanti penyelesaiannya ketika sudah menikah seperti apa? Apakah hutang ditanggung masing-masing atau jadi tanggung jawab bersama, misalnya mau ambil KPR dan lain-lain. Memang tujuan dari membahas finansial bersama calon pasangan ini tentunya membuat hubungan ya menjadi tidak gampang konflik secara keuangan. Karena nyatuin dua orang, apalagi dua keluarga itu tentunya nggak gampang ya. Apalagi kalau dua orang ini dibesarkan dengan background ekonomi yang berbeda atau kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Misalnya yang satu tuh doyan banget belanja, tapi yang satu tuh suka banget nabung. Ini kan lifestyle pasti, gitu ya? Betul, lifestyle. Ini kan pasti akan menimbulkan konflik-konflik ya kalau nggak diomongin di awal. Kalau misalnya diomongin, siapa tahu nanti jadi ketemu di tengah gitu. Yang tadinya boros bisa nggak lebih boros, yang tadinya terlalu keep money jadi bisa mulai legowo untuk Tapi membelanjakan kan kadang uangnya. sungkan gitu rasanya untuk ngobrolin hal Tabu ya? sensitif Iya, gitu. tabu. Cukup tabu di Indonesia. Tapi lebih mending mana? Muncul konflik atau misalnya nggak diomongin atau mendingan dibahas di awal gitu kan. Terus selanjutnya juga supaya kita juga lebih tenang. Apalagi kan kita tahu ya sekarang perceraian karena ekonomi itu menduduki posisi kedua. Means itu sebenarnya sesuatu yang harus juga kita benar-benar concern ya. Jangan sampai kita jadi salah satu di antara case tersebut gitu. Apalagi kalau kita ngomongin finansial sebelum menikah, itu kita juga jadi lebih gampang untuk mencapai tujuan keuangan. Karena kita jadi nyamain visi dan misi nih. Misalnya, oh mau punya anak berapa? Ya kan anaknya nanti mau sekolah di mana? Oh mau punya rumah dulu atau bangun bisnis dulu kayak gitu. Satu visi dan misi. Apalagi kalau salah satu calonnya merupakan generasi sandwich nih, nah itu wajib banget terbuka oleh pasangannya begitu. Karena jangan sampai ya, ini jadi ada cerita juga dari salah satu klienku. Beliau ini pria, akhirnya istrinya itu ketahuan ngasih uang ke keluarganya tuh diem-diem. Ke keluarga besar gitu, jadi nggak pernah dikomunikasiin. Nah ngasih uang ke keluarganya itu dengan pakai pinjol. Nah di sini kan kita nggak tahu apakah sebenarnya suaminya kurang ngasih uang bulanannya, tapi si istrinya ngerasa sungkan untuk minta lagi. Jadi bukan duit istrinya sendiri gitu ya? Betul. Atau memang sebenarnya udah sering dikasih, tapi mungkin kita nggak tahu juga ya. Kurang terus gitu. Nah jangan sampai akhirnya tahu dari orang lain malah muncul konflik nih. Gitu. Dan lagi pula ya kalau kita ngomongin pasangan, kalau nanti udah menikah, pasangan itu bisa jadi investasi yang produktif atau jadi investasi bodong. Jadi hati-hati, komunikasilah berdua sebelum terjadi pernikahan. Jadi nggak usah nggak enak-enakan ya, mending terbuka di awal gitu. Tapi kalau misalkan yang udah-udah nih, ada satu keluarga misalkan masih meminjam uang gitu, apalagi mungkin bisa jadi case-nya adalah minjem ke orang yang masih single, belum berkeluarga. Nah kalau misalkan kita lihat apakah secara finansial gaji bulanan belum cukup atau memang artinya ada
spesifikasi meminjamnya gitu ya. berskala nih. Jadi tiap bulan ada minjem ke orang begitu. Artinya memang apakah pos-pos pengeluaran dia memang tidak bagus atau memang seperti apa? Atau memang ngutang ini udah jadi kebiasaan dia setiap bulan ya begitu? Ya, kalau kita biasa dipinjemin uang sama seseorang, mungkin kan kita juga bisa lihat ya orang ini pertama kali minjem atau udah sering. Mungkin kalau pertama kali kita lihat juga alasannya, oh mungkin memang lagi susah banget gitu. Kita juga nggak pernah tahu ya. Misalnya kayak COVID-19 tahun 2020 gitu ya, ketika bisnis atau usaha lagi pada mandek dan dia memang lagi butuh banget gitu. Ya mungkin yang kayak gini ya karena ada case khusus. Tapi kalau ada teman kita yang minjemnya tuh kayak kok sering ya. Setahun ini kayak abis dibayar berapa bulan lagi, udah minjem lagi. Nah ini sebenarnya orang tersebut perlu identifikasi sih. Kira-kira sebenarnya pendapatannya itu cukup atau enggak gitu. Kalau ternyata minjemnya dengan alasan untuk anak, tapi sebenarnya dipakai hura-hura, berarti memang karakter orangnya aja yang maksudnya kurang baik ya dalam pengelolaan keuangan. Tapi kalau misalnya pinjemnya beneran memang untuk anak, tapi sering, ini harus dilihat lagi pendapatannya beneran cukup atau enggak. Kalau memang nggak cukup, ya coba deh untuk berusaha ningkatin pendapatan. Ningkatin pendapatan tuh bisa macam-macam ya. Klienku tuh ada loh yang dia udah kerja di multinational company, secara pendapatan dia tidak kekurangan gitu. Tetapi dia masih memilih di weekend itu untuk jadi usher di wedding. Gitu. Jadi kan ini masalah masalah kemauan atau tidak kan. Atau misalnya lagi di dalam kondisi yang memang terlilit hutang banget, dan terlilit hutang ini misalnya pay later dan juga pinjol, yang dimana bunganya itu tinggi. Oke, supaya cepat selesai hutangnya, bisa juga misalnya istri yang tidak punya penghasilan coba cari income tambahan untuk sampai nyelesain hutangnya dulu. Nanti kalau hutang-hutangnya udah selesai, ya boleh balik jadi ibu rumah tangga lagi. Dan penghasilan itu kan sekarang macam-macam ya, bisa dicari dari rumah, bisa jualan online, bisa jadi afiliator, guru les, atau bikin catering harian gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita ambil dari POV orang yang minjem nih, misalkan sudah berkeluarga, terus dia pinjem gitu. Adakah batasan atau patokan kira-kira berapa sih pendapatan yang ideal kalau misalkan keluarga tuh dia udah siap untuk membangun keluarga? Oke. Kita nih kalau ngomongin ideal itu kan setiap orang pasti berbeda-beda tergantung sama kebutuhan hidup dan juga gaya hidup. Tapi sebenarnya angka UMR itu bisa dijadikan benchmark. Karena angka UMR itu diambilnya itu dari angka KHL, kebutuhan hidup layak di sebuah daerah. Tapi yang harus Sobat Cuan pahami adalah angka UMR itu ini adalah angka KHL untuk satu orang. Jadi contoh di Jakarta UMR 5 juta itu berarti sudah dihitung angka kehidupan layak di Jakarta untuk satu orang adalah 5 juta. Jadi wajar kalau misalnya ada keluarga yang suaminya bekerja, gajinya UMR tapi dipakai hidup sama istri sama 2 anak. Pasti kerasanya mepet kan? Karena balik lagi, tadi UMR itu hitungannya sebenarnya untuk satu orang. Jadi kalau misalnya katakan suami istri mau punya 1 anak yang idealnya ini pakai benchmark KHL ya, itu 3 kali UMR. Karena kalau di bawah itu ya pasti akan mepet atau akan ada yang kurang. Entah itu gizi, pendidikan, hiburan, dan kelayakan hidup ya. Berarti memang kalau misalkan urusan dengan pinjol itu buat orang-orang yang maksudnya tadi memang cuma mengandalkan UMR, berarti memang tidak bisa jauh dari pinjaman online atau sebagainya begitu ya? Nah kalau ini sebenarnya banyak case ya, ada yang memang orang tuh ambil pinjol karena kebutuhannya itu sekarang banyak, apa-apa mahal, jadi semuanya mepet. Tapi ada orang yang memang sebenarnya nggak ngerti apa, jadi taunya itu ini uang gampang aja nih, mumpung gampang bisa dicairin ya kenapa aja nggak ngambil pinjol, masalah bayarnya tuh nanti. Nah ini biasanya banyakan itu generasi muda yang belum punya pendapatan. Tapi ya memang sebaiknya seberusaha mungkin hindarin sih pinjol. Baik, ini menarik banget ya Sasa dan juga Cia Olive. Tadi kalau kita lihat sama-sama ini ada temanya yang Cia Olive bikin, temanmu bukan ATM berjalanmu begitu. Tapi kalau misalnya kita melihat begitu, ada teman kita yang memang sering ngutang tapi memang itu sering dibayar. Apakah itu juga red flag sebagai pertemanan? Atau juga dibayar ini gitu? Tapi sering. Ya, aku juga pernah nih punya case seperti ini. Dan dia itu minjemnya ke suami untuk bayar suster anak. Babysitter, dan itu hampir setiap bulan. Berarti kan sebenarnya di situ pengelolaan manajemen keuangannya itu, manajemen cash flow-nya ada loop kan. Dan dia memang kebetulan bukan kerja kantoran ya, tapi punya usaha gitu. Nah, gimana caranya nutupin loop-nya ini? Ya mungkin sementara jangan pakai babysitter dulu untuk
memenuhi dana darurat atau memenuhi loopnya ini misalnya 3 bulan kamu bisa ngumpulin bayar gaji babysitter, baru nanti hire babysitter lagi, jadi kamu udah punya cadangan kas. Tapi untuk kalau bayar. case-nya kepepet saat itu misalkan dia mau nggak mau harus hire babysitter karena misalkan dia harus bekerja atau dan sebagainya. Itu gimana? Apakah memang diperbolehkan? Dan karena tadi kan balik lagi kepepet udahlah pinjam aja ke teman gitu. Ya, kalau 1 kali mungkin nggak apa-apa ya, tapi kalau terlalu sering pasti ada yang salah sama pola cash flow-nya. Jadi harus diidentifikasi kira-kira apa sih yang bikin setiap menjelang akhir bulan kok ada satu pos ini yang nggak kebayar sampai harus minjem gitu. Baik, ini menarik banget dan juga agak serem-serem juga ya. Sebenarnya ada nggak sih tips dan triknya begitu ya kalau misalkan kita apalagi yang sudah berkeluarga terus terhindar dari tiba-tiba pos-pos pengeluaran yang memang tadi dibikin-bikin gitu, harusnya bayar babysitter terus taunya buat bayar yang lain begitu. Artinya kan ada yang dikorbankan. Iya. Babysitternya nggak dapat bayar gitu, nggak dapat gaji begitu. Itu seperti apa sih, ada tips triknya? Oke, nah kalau kita ngomongin personal finance secara keseluruhan itu kan sifatnya sangat personal ya. Jadi kalaupun kita membagi misalnya berapa persen untuk biaya hidup, berapa persen untuk apa, itu nggak akan applicable untuk semua orang. Karena semua orang tanggungannya kan beda-beda ya. Iya. Terus pendapatannya juga beda-beda. Tapi saran dari aku paling penting adalah pertama, Sobat Cuan tuh harus paham dulu nih cash flow-nya Sobat Cuan. Jadi paling penting itu adalah identifikasi cash flow-nya itu sehat atau enggak. Cash flow yang sehat itu adalah ketika pengeluarannya lebih rendah dibanding pendapatan. Nah kalau kita ketemu nih ternyata aduh pengeluarannya ternyata habis terus nih, pendapatannya habis terus untuk pengeluaran habis. Berarti ada 2 alasan biasanya kenapa pendapatannya selalu habis setiap bulan. Yang pertama karena emang gajinya nggak cukup aja, seperti yang tadi kita bahas. Pokoknya buru-buru buat hiburan nih, buat kebutuhan pokok aja udah habis. Maka jalan keluarnya adalah tingkatin pendapatan, gimana pun caranya gitu. Yang kedua adalah kalau misalnya habisnya aja tuh ternyata ketika di breakdown di anggaran keuangan masih banyak nih yang pengeluaran lain-lain, wisata, shopping, Masih bisa ditekan ternyata ya ya. masih bisa ditekan. Nah jalan keluarnya adalah tekan pengeluaran inginnya ini. Nah kalau misalnya udah menghasilkan cash flow yang surplus, ada sisa tadi, mulai move ke dana darurat. Dana darurat ini buat safety net supaya Sobat Cuan yang berkeluarga itu nggak mesti minjem ke teman atau ke saudara yang akhirnya malah bikin hubungan ke teman tuh jadi kurang baik. Gitu, ibaratnya ya kan. Nah, dana daruratnya mungkin kalau misalnya buat berkeluarga, kalau secara CFP ya, perencanaan keuangan memang 6 bulan kali pengeluaran. Contoh pengeluarannya 5 juta, berarti kan 6 kali 5 gitu ya, sekitar 30 jutaan. Tapi kan kita kalau langsung siapin 30 juta itu kan berat ya. Ya nggak apa-apa, lihat-lihat juga kira-kira kamu tuh pekerjaannya gimana. Kalau kamu pekerjaannya misalnya di sebuah perusahaan, ya kayaknya kalau sampai di PHK pun kan ada pesangon ya. Jadi sebenarnya nggak mesti punya dana darurat yang terlalu besar, minimum 3 kali pengeluaran juga nggak apa-apa. Kejar dia 1 bulan pertamanya dulu 5 jutanya. Baru setelah itu jangan lupa punya proteksi. Karena kan kita sering, mungkin kita atau orang-orang di sekitar kita suka kan dimintain pinjaman untuk biaya berobat. Padahal kalau ada BPJS, sebenarnya itu bisa diminimalisir gitu kan. Tapi ini menarik deh. Kalau untuk aku potong ya. Jadi pos-pos uang darurat, dana darurat, ada lagi nggak untuk pos-pos yang ditabung? Apakah memang itu jadi masuk dana darurat atau memang ada pos lagi untuk ditabung? Oke, jadi kalau dana darurat ini kan memang yang tujuannya untuk kalau misalnya kita ada keadaan darurat, dan biasanya keadaan darurat tuh pasti keadaan yang nggak enak lah. Mau mobil itu rusak, rumah kebanjiran dan lain-lain. Nah kalau misalnya mau punya tabungan terpisah lagi itu nggak apa-apa, tapi nanti dibikin lagi misalnya untuk tujuan keuangan tertentu. Misalnya mau nabung nih buat pergi liburan tahun depan. Spesifik ya. Betul, nabung untuk berangkat umroh tahun depan atau nabung untuk beli kurban tahun depan gitu.